Jangan tonton sepotong-potong, tonton video ini sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan membaca kitab Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, tambih, peringatan. Taqsimul asya'i mimma ya'nil insanu wa mala. Ada yang perbuatan manusia itu ada yang ada tujuannya, ada yang tak ada tujuannya. Terbagi dua. Kegiatan kita hari ini ada tujuannya. Bagaimana kita mengerti dalam beramal. Tapi ada sesuatu yang tak ada tujuannya. Jadi segala perbuatan kita kalau kita coba inventarisir dari pagi tadi, dari bangun sampai sekarang, itu terbagi dua. Ada yang ada tujuannya, ada yang tak ada tujuannya. Fil hadisi isyaratun ila anna syai'a imma ayya'niyal insanu awla. Wa ala kullin imma ayyatrukahu aw yaf'alahu. Manusia memilih antara dua, to be or not to be, melakukan sesuatu atau tidak. Fal aqsamu arba'atun. Maka kalau begitu detailnya terbagi empat. Yang pertama, fi'lu ma ya'ni, melakukan sesuatu yang ada tujuannya. Dua, wa tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang enggak ada tujuannya. Wa huma hasanani, kedua-duanya ini baik. Yang kedua, wa tarku ma ya'ni, meninggalkan sesuatu yang ada tujuannya. Wa fi'lu ma la ya'ni, melakukan sesuatu yang enggak ada tujuannya. Wa huma qabihan, dan ini jelek. Dua baik, dua jelek. Total 4. Hadisun hasanun, hadisnya hadis hasan. Bal asyara Ibnu Abdul Barri ila annahu sahihun. Menurut Imam Ibnu Abdul Bar, hadisnya hadis sahih. Imam Ibnu Abdul Bar yang mensyarah kitab Muwatta, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Jadi hadis-hadis yang ada dalam Muwatta itu, yang balagat itu misalnya Imam Malik berkata, balagani an thiqah, telah sampai hadis kepadaku dari seorang yang terpercaya. Tiba-tiba dia sebut sahabat Nabi atau dia langsung sebut Nabi, namanya balagat. Hadis ini kalau dilihat secara sanad dhaif. Dan uniknya, semua hadis-hadis yang dhaif dalam kitab Muwatta itu setelah dicari sanadnya oleh Imam Ibnu Abdul Bar, ketemu dan bersambung. Hanya ada beberapa hadis saja yang betul-betul dhaif, yang lainnya sahih. Makanya orang Maroko, nama jurusan kami dulu Asanidul Muwatta was Sahihain. Muwatta dulu, habis Muwatta baru Sahih Bukhari, baru Sahih Muslim. Jadi kalau ada orang komplain, kenapa Muwatta lebih tinggi daripada Sahih Bukhari? Muwatta kan hadisnya dhaif karena sanadnya terputus. Argumen mereka, Muwatta itu ar-rijal al-mukhtalaf fihim, riwayat yang ikhtilaf lebih minim. Karena Imam Malik ini tegas dalam masalah riwayat. Yang kedua, hadisnya kelihatannya terputus sanad tapi sudah disambungkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. 40 tahun Imam Abdul Bar memperhatikan kitab Muwatta ini sampai keluar kitab syarah yang paling lengkap, At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Nah, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan hadis ini sahih. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis ini disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi. Ada yang menyebut Sunan At-Tirmidzi, ada yang menyebut Jami' At-Tirmidzi. Kitabnya satu, namanya dua. Jami' Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, sama. Kenapa disebut sunan? Karena isinya sunnah-sunnah. Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunan Tirmidzi, artinya sunan-sunan, sunnah-sunnah Nabi yang disusun oleh Imam Tirmidzi. Disebut dia jami' karena di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada syariah, di dalamnya ada akhlak. Jadi mencakup tiga aspeknya disebut dengan jami', universal. Ibnu Majah, ada juga dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Hakadha, demikian. Ai artinya mausulan, sanadnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Wala yunafihi riwayatu Malikin lahu fil Muwatta. Hadis ini tidak dinafikan oleh satu riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta. Anis Zuhri, dari Imam Zuhri, mursalan, hadis mursal.
Hadis mursal itu definisinya ayyaqulat tabi'iyyu qala Rasulullah SAW. Seorang tabi'in berkata, Nabi Muhammad bersabda. Ayyaqulat tabi'iyyu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in berkata, Rasulullah bersabda. Misalnya Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, qala Al-Hasan Al-Basri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri tidak ketemu dengan Nabi. Tiba-tiba dia langsung menyebutkan Nabi bersabda. Berarti ada satu yang hilang antara dia dengan Nabi. Yang hilang itu ma saqata minhu sahabi. Ma saqata minhu sahabi. Sahabat Nabinya siapa? Apakah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Hafsah? Hadis itu disebut dengan hadis mursal. Contoh lain dari hadis mursal, salat awabin antara maghrib dan isya. Itu hadis mursal. Hadisnya dhaif, tapi masih boleh diamalkan. Li'anna liz-Zuhri fihi isnadaini. Karena Imam Zuhri punya dua sanad. Ahaduhuma mursalun. Salah satu sanadnya itu mursal. Hilang sahabatnya. Langsung Imam Zuhri mengatakan qala Rasulullah SAW. Wa huwa ma rawahu Malikun. Itulah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Wal akharu mausulun. Sedangkan sanad satu lagi mausul, sanadnya bersambung, ada sahabatnya. Wasalahu an Abi Salamata an Abi Hurairah. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Wa huwa ma rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Itulah yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Jami'-nya, dalam kitab Sunannya dan yang lainnya. Wal ittisalu muqaddamun 'alal irsal. Kalau ada hadis sahih, ada hadis dhaif, mana yang lebih didahulukan? Kaidah. Jadi sebenarnya ada kaidah ulumul hadis di sini. Wal ittisalu muqaddamun 'alal irsal. Hadis yang sanadnya bersambung lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada hadis yang sanadnya putus. Wa bidzalika yujabu an qauli Ahmad wal Bukhari wa Ibn Ma'in wa Daraqutni. Oleh sebab itu maka dijawab ungkapan Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Ibn Ma'in, Imam Daraqutni, la yasihhu illa mursalan. Tidak ada hadis yang sahih. Yang ada hanya hadis mursal. Terjawab. Ada ternyata hadis yang sahih. Ala anna lahu turuqan marfu'ah idza jutama'at. Karena banyak jalurnya. Ketika dilihat jalur ini betul dhaif. Tapi ternyata setelah dikumpulkan jalur-jalur ternyata dia marfu'. Sanadnya sampai ke Nabi idza jutama'at. Berdosakah ulama yang mengatakan hadis ini dhaif? Ternyata jalur lain sahih? Tidak, ini kan ijtihad. Yang berdosa itu murid yang ekstrim memegang satu pendapat guru menyalahkan yang lain. Itu yang salah. Orang gurunya berijtihad. Makanya kalau Syekh Albani mengatakan hadza haditsun dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh. Hadza haditsun dhaif. Qultu bal sahih. Menurut saya hadis ini sahih. Kenapa? Karena dia dapat matan lain. Satu hadis itu matannya bisa berapa? Bisa 300. Bisa 70. Kenapa? Karena ketika Nabi menyampaikan satu statement, sahabat banyak yang mendengar. Yang satu pulang ke Yaman, yang satu pulang ke Kufah, yang satu pulang ke Baghdad, yang satu pulang ke Jazirah. Maka dia riwayatkan banyak sanadnya. Dilihat dari satu sanad dhaif, tapi sanad yang lain ternyata sahih. Uhditsat lahu quwwah. Maka karena sanadnya banyak dia menjadi kuat. Wa la'alla hadza min asbabi tahsinil musannifi. Inilah sebabnya mengapa Imam Nawawi mengatakan hadis ini hasan. Wa in dha'afahu qaumun wa wathaqahu akharun. Meskipun sekelompok ulama mengatakan hadis ini dhaif dan sekelompok lain mengatakan periwayatnya thiqah. Wa min sama. Oleh sebab itu qala Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Abdul Bar berkata, "Ruwatuhu thiqatun." Periwayat-periwayatnya adalah orang-orang yang terpercaya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami condong untuk memilih hadis ini adalah hadis hasan. Sebagaimana kata Imam Tirmidzi dikutip oleh Imam An-Nawawi, pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa hadzal haditsu rub'ul Islam. Hadis ini seperempat Islam. Jadi kalau hadis itu 100%, 25%-nya ini.
ala ma qalahu Abu Daud, menurut Imam Abu Daud. Jadi kalau nanti ada ustadz ngopi-ngopi, bukan ngopi maksudnya minum kopi, mengkopi pendapat orang lain, menurut imam ini, memang begitu tradisi ulama dulu. Dia nggak mau gagah-gagahan. Menurut saya, enggak. Menurut Imam Abu Daud ini seperempat Islam. Menurut Imam Tirmidzi ini hadis hasan. Menurut Imam Ibnu Abdul Bar riwayatnya thiqah. Tapi menurut Imam Ahmad Al-Bukhari dan Ibnu Ma'in, hadis ini dhaif karena dilihat dari satu jalur. Nah, itu jadi kalau umat ini biasakan mengenal banyak pendapat, dia tidak ekstrim buta. Nah, jadi yang terjadi sekarang ini adalah pemiskinan informasi. Dulu informasi itu banyak, nah, sekarang di-cut jadi satu, lalu dipaksa orang lain untuk ikut itu. Ini kan pembodohan. Padahal Imam Bukhari tidak begitu. Coba baca tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Riwayat fulan begini, riwayat fulan begini, riwayat fulan. Makanya tafsirnya tebal sekali, sampai 1 meter, 24 jilid. Karena dia biasa menyebutkan banyak riwayat. Ulama hadis juga begitu. Kadang satu hadis itu kita kadang melihat, ngapain ini mubazir kok banyak sekali. Riwayat dari fulan, riwayat dari fulan, riwayat dari fulan, riwayat dari fulan. Matanya sama. Tujuannya apa? Untuk menghormati perbedaan riwayat. Untuk menguatkan hadis dengan banyaknya sanad. Nah, itu jadi banyak ilmu di sana. Wa aqulu, menurut saya, bal huwa nisful Islam. Hadis ini setengahnya Islam. Bal huwal Islamu kulluh. Bahkan seluruh isi ajaran Islam ada dalam hadis ini. Kenapa bisa seluruh ajaran Islam ada di hadis ini? Andai tidak ada hadis yang lain, hadis ini saja yang diucapkan Nabi, cukup Islam. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Tidak berzina, tidak minum khamar, tidak mabuk, tidak ghibah, tidak namimah, tidak menyakiti orang, tidak zalim, tidak tipu. Itulah inti ajaran Islam. Adapun perbuatan yang baik enggak perlu disuruh lagi. Jadi itulah inti ajaran Islam. Li'annahu la yakhlu an fi'li ma ya'ni. Karena dia isinya adalah melakukan sesuatu yang ada tujuannya. Tinggalkannya sesuatu yang tak ada tujuannya, yang tak bermanfaat. Wa tarku ma la ya'ni. Tinggalkan yang tak ada manfaatnya. Fa in nazarna liman tuqihil musarrah bitsani kana nisfan. Kalau kita melihatnya dari aspek yang disebutkan secara jelas, maka dia setengah. Wa bihadzal i'tibar, dengan melihat dari aspek ini, dakhalat min at-tab'idiyah fi min husni. Min di sini maksudnya adalah juz'u, bagian. Min husni. Isyaratan ila anna tarka ma la ya'ni laysa huwa al-husn. Laysa huwa al-husn kullu. Bal ba'dhuhu. Ay nisfuhu kama taqarrar. Wa in nadharna li mafhumihi, tapi kalau dilihat pemahamannya secara utuh, kana kullan. Maka semua inti ajaran Islam itu ya hadis ini. Apa itu Islam? Melaksanakan yang ada manfaatnya, meninggalkan yang tak ada manfaatnya. Ya udah, itulah Islam. Fata'ammal dzalik, renungkan. Fa innahu husnun balighun. Maka sesungguhnya ini hadis amat sangat baik, sangat baik. Wa in lam ara man sarraha bihi. Walaupun saya udah banyak baca buku, belum ada ulama yang menjelaskan seperti ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Jadi kalau kita mau menunjukkan pendapat kita, kutip dulu pendapat ulama. Itu insaf namanya. Setelah itu baru kata kita, qultu, menurut saya. Wali jam'ihi jami'ul Islam kama qarrartuhu ma'a wijazati lafzihi, karena dia mencakup semua ajaran Islam dan lafaznya pendek singkat, kana min bada'i jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk mukjizat jawami'ul kalim. Kata-katanya pendek, maknanya banyak. Allati lam yasihhu nadhiruha an ahadin qablahu. Tidak ada bandingannya dari seorang pun orang-orang sebelum Nabi. Tak ada pada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilasa, Musa, Zakaria, Isa. Tak ada itu pada mereka. Tak ada bandingannya. Itu hanya ada pada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aslun kabirun. Ini adalah dasar yang sangat besar. Fi ta'dibin nafsi, untuk mendidik hawa nafsu. Wa tahdzibiha, menghaluskannya. Anir radzaili wan naqais, dari yang hina dan rendah dan kurang. Wa tarki ma la jadwa, meninggalkan yang sesuatu yang tak ada tujuannya, wala naf'a, tak ada manfaat. Sekarang pekerjaan orang duduk nongkrong-nongkrong dari mulai awal malam sampai tengah malam. Tak tahu entah apa tujuannya. Lalu kemudian menghabiskan waktu hanya untuk hal-hal tak bermanfaat. Dari mulai tontonan, kata-kata, perbuatan, grup-grup WhatsApp.
Jadi waktu sekarang terasa begitu cepat karena banyak yang menghabiskannya. Orang dulu untuk menghabiskan waktu itu dia pergi ke sawah, bercocok tanam, pergi berdagang ke pasar, ada jasa. Sekarang enggak. Orang duduk di rumah saja waktu habis. Habis infotainment, habis update status, habis untuk menulis. Cobalah bayangkan. Berapa waktu yang kita habiskan hanya untuk grup WhatsApp yang isinya tak tentu arah, tak kemana-mana. Semua dibahas. Dari mulai COVID, PBB, WHO, sampai entah apa-apa semua. Tak ada manfaatnya. Oleh sebab itu maka betul di antara tanda hari kiamat yataqarabuz zaman, waktu saling dekat. Makna yataqarabuz zaman, waktu begitu cepat berlalu sampai tiba-tiba udah Jumat. Tiba-tiba besok udah Jumat. Padahal baru kemarin salat Jumat. Besok udah Jumat. Nah, baru salat baca surah Al-Kahfi, baca Yasin, udah baca lagi. Wa amma ma ruwiya anhu sallallahu annahu qala. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda fi suhufi Ibrahim, dalam lembaran-lembaran yang diterima Nabi Ibrahim ada tertulis man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nih. Siapa yang menghitung kalamnya, ucapannya dari amalnya, maka sedikitlah kalamnya itu kecuali hanya yang bermanfaat saja. Coba kita hitung kalam kita dari pagi tadi. Coba hitung kalam kita dari pagi tadi. Artinya kita betul-betul sadar apa yang kita ucapkan. Jadi sebetulnya kalau saya lihat itu semedi dengan yoga, saya selalu penasaran apa sih yang dicari mereka ini. Rupanya setelah saya baca-baca bagaimana orang sadar terhadap segala yang dia lakukan. Sampai nafasnya pun dia sadar. Kapan menarik, kapan menghembuskan. Atau dengan menyebut sesuatu, menyebut nama, karena sesuai dengan agamanya masing-masing kata dia situ. Karena mereka tidak mengajarkan agama. Jadi kalau agama, nama Tuhannya dalam agama ini. Jadi kalau orang Islam ya menyebut Allah, 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 sadar apa yang diucapkan. Sampai hembusan nafas pun sadar. Nah, jadi ketika kita sadar, dan kalau kita lihat orang yang tabrakan, orang yang jatuh, orang yang kepleset, itu dia seperti mimpi. Makanya kalau ada orang tabrakan lalu lintas, jatuh, ketika kita bawa ke pinggir jalan langsung dikasih minum atau diusapkan ke mukanya. Kenapa? Karena dia seperti mimpi, tidak sadar. Jadi bagaimana kita dilatih, dididik untuk sadar. Jadi sebetulnya zikir itu ya ingat, sadar. Cuman bedanya kalau tadi orang mereka tidak bicara Tuhan, tidak bicara agama. Tapi kita kalau Islam, kita sadar perbuatan kita ini diawasi Allah. Kita sadar bahwa ucapan kita itu dihitung. Inna alaikum lahafizin. Bersama kala ada malaikat, ma yalfizu min qaulin, setiap kata yang keluar dari mulut illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Nah, jadi kalau man adda kalamahu, siapa yang menghitung kalamnya, min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'ni. Maka pasti bicaranya sedikit. Kalaupun dia bicara yang bermanfaat aja, yang tak bermanfaat diam. Kira-kira ngomong saya ini ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya, bagus diam. Fahuwa ala taqdiri sihatihi, kalau dianggap hadis ini sahih, khasun bidhammi ma la ya'ni minal kalam, maka itu celaan khusus untuk kata-kata yang tak bermanfaat. Wa ma mar'amun, sedangkan yang sudah lalu ini adalah sifatnya umum, kama qararnahu fi syarhihi, sebagaimana yang kami sudah jelaskan. Ma'anna lafzahu ablaghu wa aujaz, lafaznya ablagh, lebih menyentuh, wa aujaz, dan lebih singkat. Waruya, diriwayatkan, anna rajulan, ada seorang laki-laki, waqafa ala Luqmanil Hakim, berhenti di samping Luqman Al-Hakim, orang bijaksana, surat Luqman. Wa huwa fi halaqatin 'azimah, ketika itu dia sedang berada di halaqah, kerumunan lingkaran orang besar, ramai. Faqala lahu, alasta 'abdu bani fulan? Hai Luqman, kamu budak hamba sahaya Bani Fulan kan? Luqman itu berkulit hitam, hamba sahaya. Alasta 'abdu bani fulan? Apakah engkau bukan budak sama fulan? Kata Luqman, bala. Famal ladzi balagha bika ila ma ara? Kok bisa ente punya jamaah sebanyak ini? Ente kan budak. Apa jawab Luqman? Qadarullah. Takdir Allah. Kenapa bisa jamaahmu sebanyak ini orang mendengar ucapanmu? Kau kan budak. Qadarullah, takdir Allah. Tapi apakah semata takdir Allah? Memang semuanya takdir Allah. Lalu ikhtiarnya mana? Wasidqul hadis, ngomong benar. Terus
wa tarki ma la ya'nini. Ku tinggalkan semua yang tak penting. Takdir Allah, ngomong benar, tinggalkan yang tak penting. Kalau kau percaya takdir Allah, maka kau tak sombong. Kau tidak mengatakan itu punya aku, tapi ini punya Allah. Kalau kau benar ngomong, berarti kau tak bohong, tak dusta. Tinggalkan yang tak penting, maka orang mendengar ucapan. Masuk ke telinganya, masuk ke hatinya. Kadang kalau kita dengar-dengar ucapan tokoh-tokoh, alim ulama, kiai, kata-kata yang dia ucapkan itu biasa-biasa aja. Nggak ada pilihan kata, diksi yang apa, memukau, nggak ada, biasa aja. Tapi kenapa ketika dia yang mengucapkan, kita ingat. Ketika dia yang ngomong, berkesan di hati kita. Bahkan ketika kita ketemu, salaman, terasa lapang dada kita. Sebetul apa yang terjadi? Ya ini tiga ini. Qadarullah, sidqul hadis, wa tarki ma la ya'ni. Dia percaya itu ketetapan Allah, dan ngomongnya betul, dan dia tidak melakukan yang tak penting. Yang penting-penting aja. Wa fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, balaghani, ini yang saya sebut balaghat tadi. Balaghat, hadis yang di awalnya balaghani, hilang sanadnya langsung ke Nabi. Balaghani annahu qila lahu ma balagha bika ma nara. Kenapa engkau bisa seperti yang kami lihat? Yuridunal fadla. Yuridunal fadla. Kenapa engkau bisa seperti yang kami lihat? Maksudnya banyak sekali muridmu, orang terkagum-kagum dengan ucapanmu, kata-katamu penuh hikmah. Apa sih zikirmu? Apa sih amalanmu? Kata Luqman, 3 aja. Sidqul hadis, ngomong benar. Wa adail amanah, tunaikan amanah. Jangan jadi pengkhianat. Wa tarku ma la ya'ni, tinggalkan yang tak penting. Ini yang paling sulit sekarang. Ngomong benar, bohong, dusta, tipu, lipstik, memperindah kata, hiperbola. Tunaikan amanah. Banyak orang tak bisa menunaikan amanah. Tarku ma la ya'ni ini, tinggalkan yang tak penting. Banyak orang justru larut pada hal yang tak penting. Game online, PlayStation, grup-grup WhatsApp yang tak bermakna, akun-akun bodong, konten-konten sampah. Jadi ya tak ada hikmahnya. Wa anil Hasan, dari Imam Al-Hasan Al-Basri, min alamati i'radillahi ta'ala 'alal 'abdi. Apa tanda orang itu ditolak Allah? Apa tanda orang itu ditolak, tak diterima Allah, reject? Orang ditolak Allah itu kalau sakit, enggak ada hadis begitu. Orang ditolak Allah itu kalau dia mati, enggak ada hadis begitu. Lalu apa tanda orang ditolak Allah? Ayyaj'ala syughlahu fima ya'ni. Dia sibuk ngurus yang enggak penting. Mengerikan nih, menakutkan. Jadi kalau kita lihat ada orang sibuk ngurus yang enggak penting, itu tanda dia ditolak Allah. Walaupun umurnya panjang, walaupun duitnya banyak, walaupun orangnya berilmu, walaupun orangnya ganteng, walaupun orang kaya raya, kalau dia sibuk ngurus yang tak penting, berarti dia ditolak Allah. Na'udzubillah. Wa naqala Ibnu Salahi an Ibni Abi Zaid. Ibnu Salah, ahli hadis yang punya kitab Muqaddimah Ibnu Salah, meriwayatkan dari Ibnu Abi Zaid. Jima'u adabil khairi, kumpulan dari segala adab etika kebaikan, wa azimmatuhu tatafarra'a min arba'ati ahadis. Kalau dikumpulkan semua adab ini, maka yang paling utamanya itu hanya ada 4. Yang pertama haza, hadis ini. Hadis ini maksudnya mana? Ya ini hadis ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau lihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang enggak penting. Yang kedua, walladzi ba'dahu, yaitu hadis setelahnya. Hadis mana? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak akan beriman sebelum kau sayang pada saudaramu sama seperti sayang pada diri sendiri. Jangan sampai kita lakukan pada orang lain kalau perbuatan itu tidak baik pada diri kita. Karena orang lain itu sama macam diri kita. Bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain? Kadang kita kan tak begitu. Ah, dia aja kok. Padahal diri dia itu adalah diri kita. La talmizu anfusakum, jangan ejek diri kamu. Loh, mana ada orang ngejek dirinya? Karena ketika kita ngejek orang, kita sedang ngejek diri kita.
La taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kamu. Karena ketika kita membunuh orang, kita sedang membunuh diri kita. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh orang lain, seolah-olah dia sudah membunuh semua orang. Karena kita satu jiwa. Maka puncak iman adalah ketika kita bisa merasakan perasaan orang lain. Wa khabar dan hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia mengatakan yang baik-baik. Kalau tak sanggup, diam. Yang keempat, la taghdab, jangan marah. Semua adab, akhlak, etika, moral, akhlakul karimah, cuma 4 ini saja isi. Pertama, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau lihat kualitas keislaman seorang, lihat bagaimana dia meninggalkan sesuatu yang tak penting. Setelah itu, tidak beriman kamu sebelum kau sayang kepada saudaramu seperti sayang kepada diri sendiri. Yang ketiga, kalau kau beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkan yang baik-baik, kalau tak sanggup, diam. Yang keempat, jangan marah. Habis. Jadi kalau ada orang mengajarkan akhlak itu ada 100, akhlak itu ada 1000, ringkas, tinggal 4 ini. Amalkan, maka sudah mengamalkan seluruh akhlak. Wa fil musnad, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, min husni islamir mar'i qillatul kalami fima la ya'ni. Kalau mau lihat kualitas keislaman seseorang, ngomongnya sedikit kalau nggak penting. Saya udah banyak ketemu orang, ternyata kita ini makin tua, ngomong kita makin banyak. Jadi yang saya khawatirkan, makanya saya selalu kalau sambutan itu pakai poin. Saya takut ngomong ngelantur. Tolong Ustaz Abu Somad berikan komen, saya berikan 5. Termasuk sore tadi, Ustaz berikan penutup, saya tutup dengan 3 poin. Karena pengalaman saya melihat orang yang sudah lanjut usia, itu ngomong entah kemana-mana, nggak fokus, dan itu bisa saja terjadi pada diri kita. Bahkan ada ngomong tuh sampai 2-3 kali ulang seperti CD rusak. Ulang, habis itu ulang. Betulnya orang udah nggak menarik dengar, tapi dia dengan PD-nya, itu jadi itu penyakit. Betul itu doa, Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhalil umri. Ya Allah, jauhkan aku dari usia hina. Disebut usia hina. Kenapa? Karena orang menganggapnya hina, tapi dia tetap juga pede. Itu na'udzubillah. Dan kita bisa aja mengalami itu. Tapi saya pernah pergi ke suatu daerah. Di situ banyak orang tua-tua, 70, 80, tapi nggak banyak ngomong. Diam aja. Lama-lama saya bingung, saya tanya. Saya tanya satu, jawab satu. Saya tanya satu, jawab satu. Kenapa orang ini banyak diam? Rupanya dia punya setoran. Taunya waktu dia nanya, Ananda Abdul Somad, ya Datuk, kami mengamalkan baca kulhu, apa hukumnya? Berapa? 300.000. Jadi kulhu Allah itu dibaca 300.000 mengejar 1 khatam. Saya cari-cari hadisnya, ternyata ada. Siapa yang membaca kulhu Allah 300.000 kali, dikuatkan Allah keimanannya, dijaga dari kekufuran, kemunafikan. Jadi mereka selalu punya target itu. Maka tasbih qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Dia mau ngejar 300.000. Jadi kehadiran kita di situ justru mengganggu bacaan dia. Jadi ketika kita ngajak, apa kabar Pak? Sehat. Udah lama. Dah. Beda dengan orang yang nggak punya wirid. Begitu dia ketemu ngawan ngobrol, orang ceramah pun dia nggak perlu ngobrol. Jadi ini penting bagi kita yang udah usia 40. Kita akan mengalami masa-masa itu. Kita begitu bangganya cerita ke anak-anak muda tentang masa muda kita dulu, padahal bagi mereka itu udah nggak menarik. Cuman karena mereka segan aja, mereka anggap ya kayak ya apalagi kita kaya, duit kita banyak, dia anggap ya maksud dia duit kau tak keluar-keluar. Jadi cobalah untuk mewiridkan zikir. Jadi orang tarekat Naqsabandiyah itu satu harinya 5.000. Seminim-minimnya 1.000. Allah. Makanya tasbihnya cepat. Allah. Jadi kalau kita sibuk dengan wirid kita, jadi kita tak sibuk banyak ngomong. Baik, kita lanjutkan. Wa fi Sahih Ibnu Hibban. Dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, marfu'an, hadisnya marfu', sanadnya sampai ke Nabi. Fi suhufi Ibrahim, inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran Ibrahim.
Wa 'alal 'aqili ma lam yakun maghluban 'ala aqlihi ayyakuna lahu sa'at. Orang yang berakal supaya jangan sampai dia kalah, maka dia mesti punya saat. Waktu itu dibagi beberapa saat. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbahu, saat untuk bermunajat kepada Allah. Berdoa, berserah diri, berzikir. Dua, sa'atun yuhasibu fiha nafsahu, introspeksi diri. Dari pagi tadi saya ngapain aja, kemana aja, ngomong apa aja, melangkah kemana aja, buat aktivitas apa aja, udah baca apa aja, udah ngomong apa aja. Tiga, yatafakkaru fiha fi sun'illah, berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, penciptaan siang dan malam, la ayat. Pikirkan itu. Empat, sa'atun yakhlu fiha li hajatihi minal mat'am wal mashrab, ada saatnya untuk makan minum. Tiga, ada saatnya munajat pada Allah, ada saatnya introspeksi diri, ada saatnya memikirkan ciptaan Allah, ada saatnya untuk makan minum dan kebutuhan lainnya yang bersifat pribadi. Jadi Islam itu adil sama baginya. Jangan hidup ini cuma makan minum, tidur mati. Jangan pula hanya berpikir aja, mikir terus, tak pula makan minum. Nah, jadi ada keseimbangan. Wa 'alal 'aqili, orang yang berakal, alla yakuna sa'yan illa li thalathin. Jangan melakukan sesuatu kecuali tiga. Pertama, tazawwudi lima'adin. Siapkan bekal untuk mati. Ini perjalanan panjang. Kalau perjalanan umroh 11 hari, bawa bumbu pecal, bawa minyak angin, bawa kayu putih. Ini perjalanan panjang, bukan 11 hari. Perjalanan panjang. Apa bekal yang sudah kita siapkan? Untuk alam barzah, nunggu hari kiamat. Nanti bangkit dari kubur, titian siratal mustaqim, penerimaan amal, hisab, surga neraka. Tazawwud lima adil. Au marammatin lima asin. Mempersiapkan untuk kehidupan. Jadi kalau ada orang mikir nanti kerja apa, makan apa, bekal nikah, rumah, kendaraan, enggak salah, karena untuk persiapan. Yang salah itu karena sibuk untuk persiapan hidup sampai lupa ibadah, lupa baca Quran, lupa zikir, hantam kromo, enggak lihat halal haram. Itu yang enggak betul. Au ladzatin fi ghairi muharramin. Kelezatan, kenikmatan, tapi enggak haram. Makan lezat, enggak haram. Jangan berlebihan. Minum lezat. Kelezatan mata, kelezatan telinga, kelezatan fisik. Wa 'alal 'aqili ayyakuna basiran bi zamani. Orang yang berakal itu mesti melihat dengan pandangan akal, basir, batin terhadap zamannya. Muqbilan 'ala sya'nihi, dihadapi segala rintangan. Hafizan li lisanihi, jaga lidah, jangan ngomong sembarangan. Wa man hasiba kalamahu min amalihi, qalla kalamuhu illa fi ma ya'nih. Siapa yang ngitung ngomongnya, maka ngomong yang enggak penting pasti dikit. Siapa yang ngitung-ngitung ngomongnya, maka ngomong enggak penting pasti dikit. Ai li'anna man lam ya'udda kalamahu min amalihi jazafa fihi wa la yataharra. Siapa yang tidak menghitung omongannya, enggak kira-kira omongannya, pasti dia akan ngelantur dan dia tidak peduli. Apa aja. Kadang kita ada tuh ngobrol sama orang, semua dia bahas. Sampai kita bingung, dalam hati kita, apanya tema dialog ini? Semua. Lewat pesawat dia ceritakan. Nengok ada anak kecil dia bahas. Enggak berhenti-berhenti. Nah, saya sering tuh kalau udah ceramah, duduk, merhatikan orang ngomong. Ustadz ini ternyata pendiam ya, enggak seperti yang kami tonton. Dalam hati saya, udahlah aku tadi ceramah bercakap, ini mau cakap juga lagi. Jadi kalau enggak jelas tujuannya apa ya bicara. Wa min thamma lamma khafiya dzalika 'ala Mu'adz. Ketika hal itu tidak dilihat oleh Mu'adz, Nabi dia berkata, "Ya Rasulullah, atu'akhidhu bi kulli ma natakallamu bihi?" Apakah semua yang kita bicarakan itu dihitung? Ngomong dari pagi tadi, siang, sore sampai hari ini, apakah semua pembicaraan kita itu akan dihitung? Sakalat ka ummuka ya Mu'adz. Sakalat ka ummuka ungkapan. Wa hal yakubbun nasa ala manakhirihim fin nari illa hasair alsinatihim. Apakah manusia itu disungkurkan
dengan tenggorokannya ke dalam neraka jahanam kalau bukan karena lidahnya? Ya Rasulullah, apakah omongan kita ini dihitung? Orang masuk neraka itu kan gara-gara omongannya, Muaz. Sedekahnya rusak itu kan gara-gara ngomongannya. Catatan amalnya kotor kan gara-gara omongannya. Dia jadi makan bangkai saudaranya juga jadi gara-gara omongannya. Oleh sebab itu hati-hati dengan omongan. Alhamdulillah sekarang orang nggak ngomong. Kalau dulu kan kalau ngobrol dulu ngomong semua. Sekarang enggak, sunyi semua. Tapi tangan main. Rawat Tirmidzi wa ghairuhu. Imam Tirmidzi meriwayatkan. Kullu kalam ibni Adam alaihi la lahu. Semua ucapan anak Adam akan dihitung. Illal amru bil ma'ruf. Kecuali amar ma'ruf nahi munkar. Wa dzikrullah. Semua amal anak Adam, amal manusia itu menjadi hukuman bagi dia kalau tak ada maknanya, sia-sia. Kecuali 3 saja, amar ma'ruf, nahi munkar, zikir. Ayo salat, amar ma'ruf. Jangan pacaran, nahi munkar. Ayo puasa sunat, amar ma'ruf. Jangan pakai sabu, nahi munkar. Banyak-banyak ingat Allah, zikir. Makanya kalau ngomong, kira-kira ngomong kita itu masuk enggak dalam 3 kategori tadi? Amar ma'ruf, nahi munkar, zikir. Kalau masuk, lanjutkan. Enggak masuk, diam. Wa akhrajat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan, anna rajulan mata, ada seorang laki-laki meninggal, syahidan, mati syahid, kama fi riwayatin. Faqala akhar, absyir bil jannah. Bahagialah engkau wahai orang mati syahid masuk surga. Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, awala tadri, apakah kau tak tahu? Fala'allahu takallama bima la ya'ni. Oh, selamat ya mati syahid. Kata Nabi, awala tadri, apa kau tak tahu? Fala'allahu takallama bima la ya'ni. Boleh jadi dia memang mati syahid, tapi dia selama ini banyak ngomong yang enggak penting. Au bakhila bima la yughni. Atau dia orangnya bakhil. Ternyata yang membuat orang mati syahid jadi rusak itu 2. Pertama, lidah. Kedua, pelit. Ada orang lidahnya baik. Lidahnya baik, pelitnya minta ampun. Ada orang lidahnya kasar, tapi dermawan. Monyet, beli nasi bungkus lu. Kasar memang, tapi dermawan. Yang paling parah, udahlah lidah kasar, pelit minta ampun. Orang mati syahid itu tidak merasakan azab kubur. Orang mati syahid tidak merasakan sakratul maut. Orang mati syahid tidak merasakan hisab. Orang mati syahid langsung masuk surga. Tapi gara-gara yang 2 ini, Nabi, apa kata Nabi? Apa ente nggak tahu kalau ini ngomongnya banyak, nggak penting-penting pun dia omongkan juga. Apa ente nggak tahu kalau orang ini bakhil, pelit, medit, kedekut. Terakhir, akhrajal Uqayli. Imam Al-Uqayli meriwayatkan hadis marfu'. Disebutkan dalam kitab Ad-Du'afa dari Abu Hurairah. Aksarun nasi dzunuban, orang yang paling banyak dosanya, aksaruhum kalaman, yang paling banyak ngomongnya. Oleh sebab itu malam ini kita tak banyak-banyak ngomong, kita cukupkan sampai sini. Aksarun nasi dzunuban, orang yang paling banyak dosanya, aksaruhum kalaman, orang yang paling banyak ngomongnya, fima la ya'ni, yang enggak penting. Saya berharap mudah-mudahan omongan kita sampai halaman 303 ini penting-penting semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana. Kita masih jawab pertanyaan. Besok kita bahas hadis ke-13. Judulnya besok empati.